Hari ini, giliran monitor non-gaming 27 inci 2K USB-C, bre. Catatan dulu, hari ini jagoan kita adalah tentang USB-C, di mana USB-C ini walaupun bentuknya sama semua dan dibilang dia universal banget gitu ya, ternyata secara fungsional tidak semuanya sama. Jadi USB-C itu ada yang cuma bisa dipakai buat transfer data doang, nggak bisa dipakai ngecas. Terus ada yang bisa dipakai transfer data dan bisa dipakai ngecas, tapi nggak bisa buat display. Dan ada juga yang bisa tiga-tiganya, bisa display, bisa ngecas, dan bisa juga untuk transfer data gitu ya. Tapi semakin banyak fungsinya ini, semakin mahal device yang mensupportnya. Dan kalau kita bicara tentang USB-C tadi, sampai hari ini terutama yang punya fungsi untuk display itu masih termasuk barang mewah. Bahkan GPU yang ada di pasaran keluaran terbaru yang harganya puluhan juta, ini di depan sini RTX 5080, nggak ada USB-C-nya, bre. Jadi sekali lagi, fitur USB-C yang udah lengkap dimanapun tempatnya, termasuk di dalam sebuah monitor, masih menjadi fitur mewah, yang berarti harganya akan ikutan mahal dan nggak bisa dimendang-mendingin karena memang bukan untuk semua orang. Ini adalah Philips 27E1N1600AE. Dibuat bukan sebagai monitor gaming, tapi sudah dilengkapi dengan port USB-C untuk display plus power delivery. Harganya 3 jutaan, tapi karena tidak disebut sebagai gaming monitor, kira-kira cocok buat siapa ya? Desain Philips 27E1N1600AE ini memang tidak dibuat gahar. Kesannya minimalis dengan bezel tipis dan base stand-nya berbentuk frame kotak. Kakinya kokoh dan bobot monitornya terasa berat. Build-nya overall oke sih ya. Cuma sayangnya dia tidak full ergonomis. Kita hanya dikasih tilt dan height adjustment. Cukup disayangkan mengingat monitor under 2 juta aja udah banyak yang full ergo. Bodi layarnya cukup tebal tapi tidak terlihat ada lubang pembuangan panas. Saya sendiri nggak tahu gimana efek real dari lubang pembuangan panas ini. Soalnya satu monitor di sini kebetulan Philips juga tapi 4K. Nggak ada lubang ventilasinya tapi udah bertahun-tahun dipakai nggak ada masalah. Tombol OSD menggunakan satu joystick yang ditaruh di bagian kanan layar. Connectivity-nya ini nih yang asik nih. Ada satu port HDMI 1.4 dan satu USB-C. Nah, USB-C-nya ini udah dimanfaatkan dengan sangat baik di monitor ini. Pertama, dia support display. Kedua, power delivery 65 watt. Jadi kalau digunakan di laptop, cukup dengan satu kabel udah bisa untuk display sekaligus ngecas. Kemudian dia juga berfungsi untuk USB pass-through alias USB hub. Di sini kita dikasih dua USB-A, di mana yang satu udah support fast charge. Ditambah lagi ada support VESA mount 100x100. Jadi komplit lah udah untuk monitor productivity. Philips 27E1N1600AE ini juga sudah punya built-in speaker dan audio jack. Cuma seperti biasa, kualitas speakernya bukan untuk hiburan. Gak ada bass sama sekali dan treble-nya juga gak terasa. Fokusnya hanya suara vokal yang kencang yang berarti cocok buat online meeting tanpa perlu pasang speaker eksternal. Menggunakan panel IPS 27 inci dengan resolusi maksimum 1440p, refresh rate 100Hz, brightness maksimum 350 nits dengan kontras rasio tertulis 1500:1. Claim response time-nya 4 ms gray to gray dan 1 ms MPRT. Punya mode sRGB, flicker free, support adaptive sync dan HDR10. Sekarang kita lihat aktual performance-nya. Color gamut di speknya tidak tercantum, tapi di sini tercatat gamut maksimum 117% sRGB atau sekitar 83% DCI-P3. Monitor ini punya mode sRGB tapi tidak ada parameter yang dikunci saat diaktifkan. Jadi akurasi warna bawaan pabriknya tidak terjamin. Selain itu dia juga bisa ngerubah color temperatur manual, mau pilih 6500 Kelvin bisa atau yang lain juga boleh. Pada mode sRGB ternyata brightness-nya digeber maksimum 100% dan terukur luminance-nya 360 nits dengan black level 0,3 nits yang menghasilkan kontras rasio 1190:1. Masih jauh dari spek yang diklaim 1500. Akurasi warnanya tidak terlalu buruk, sebagian besar udah under 2 delta E walaupun ada beberapa yang meleset sampai lebih dari 4 delta E. Putih yang ditampilkan masih sedikit meleset dari natural, agak kebiruan di 6800 Kelvin, tapi gamanya udah bagus di 2,2 dengan gray balance yang juga udah sangat konsisten. Untuk kebutuhan grafis tentu saja masih perlu dikalibrasi monitornya dan saya buat custom profile 100 nits 6500 Kelvin gamma 2,2 dan ternyata saat brightness-nya turun ke 100 nits black levelnya hanya mentok di 0,12 yang membuat kontrasnya jadi turun lumayan banyak ke 800:1. Akurasi warnanya memang jauh lebih bagus, dengan putih juga udah pas di 6500 Kelvin. Untuk gamma dan gray balance juga masih sama bagusnya. Untuk setting OSD dan ICC profile-nya bisa kamu cek di deskripsi, tapi warning, pakai setting yang saya kasih tidak
tidak bisa menggantikan proses kalibrasi langsung. Uniformity, surprisingly monitor ini bagus banget. Semua area sudah bisa menampilkan warna dan brightness yang konsisten. 92% area hampir tidak ada deviasi brightness sama sekali. Sedangkan 0,08% lainnya, dua kotak yang kuning juga melesetnya under 4 delta C, masih masuk toleransi. Sedangkan untuk warna kondisinya cukup bagus, hampir 50% area sudah under 2 delta E, sedangkan sisanya masih masuk toleransi tidak lebih dari 4 delta E. Response time, monitor ini punya setting komplit banget. Ada overdrive mode yang dinamakan Smart Response dan MPRT yang masing-masing bisa diatur intensitasnya. Kita mulai dari gray to gray dulu dengan Smart Response setting off. Respons tercepat terukur 5,7 millisecond dengan average 13 millisecond tanpa overshoot. Pada mode fast meningkat sedikit jadi 5,3 dan average 11 millisecond, tapi nggak banyak perubahan visual harusnya ya. Baru pada mode fastest terasa bedanya dengan respons tercepat meningkat jadi 4,2 millisecond dan average-nya turun jauh ke 8,2 millisecond. Dan hebatnya masih tanpa overshoot. Mode fastest nggak usah dibahas karena hancur banget. Visualnya kurang lebih kayak gini. Smart Response off, ghostingnya terasa banget dan naik ke mode fast juga belum banyak berubah. Baru di mode faster terasa ghostingnya berkurang banyak tapi masih belum muncul inverse ghostingnya. Cuma begitu naik ke fastest hancur banget bre. Ghosting dan inverse ghosting muncul di semua kondisi. Jadi untuk visual paling optimal pakailah setting faster. Sekarang kita lihat MPRT-nya. Kalau diaktifin levelnya bisa kita pilih dari 0 sampai 20 di mana 0 ini berarti sama dengan off. Pada MPRT level 1 langsung kelihatan on off backlight-nya di mana kalau kita lihat detail perubahan brightness-nya sekitar 705%. Kalau kita lihat per strobingnya terlihat durasi backlight nyala masih lebih lama dibandingin matinya. Kalau diukur durasinya sekitar 8,5 millisecond nyala sebelum dimatikan. Total satu cycle-nya 10 millisecond pas dengan refresh rate-nya yang 100 Hz. Pada level 10 terlihat deviasi on off-nya semakin besar yang kalau diukur perbedaan gelap dan terangnya meningkat jadi 1227%. Kalau kita lihat detailnya terlihat durasi backlight on-nya semakin pendek sekitar 5,4 millisecond sebelum dimatikan. Jadi bisa dibilang pada level 10 ini sebenarnya saat kita ngelihat layar itu 50% kondisi itu layarnya adalah dalam kondisi mati. Tapi siklusnya cepet banget 100 kali dalam 1 detik sampai kita ngelihatnya monitornya nyala terus. Level 20 deviasinya semakin besar lagi. Kalau diukur perbedaan gelap terangnya mencapai 1700% lebih. Tapi kalau kita lihat detailnya durasi on-nya jadi semakin pendek. Cuma 2,6 millisecond. Sisanya yang 7,4 adalah kondisi mati. Jadi sebenarnya saat kita melihat layar dalam kondisi ini itu dia cuma nyala dalam 20% waktu aja. Sisanya mati. Tapi kita nggak ngelihat ya. Hasilnya adalah brightness-nya yang jadi redup banget. Jadi bahkan setelah nge-cheat pakai MPRT level 20 pun responsnya masih 2,6 millisecond, bukan 1. Dan ini pun dibayar dengan visual yang sangat hancur. Kalau mau dilihat tampilan visualnya, kurang lebih inilah tampilan dari 3 level MPRT yang berbeda. Gimana? Hancur banget kan? Coba bandingin sama mode faster gray to gray-nya yang cuma average 8 millisecond. Jauh banget kan? Terakhir fitur flicker free. Benarkah demikian? Sepertinya benar sih ya. Ini adalah deviasi flicker pada monitor ini. Kecil banget kalau dibandingin saat MPRT-nya aktif. Kalau diukur average-nya nggak lebih dari 8%. Bahkan saat diukur puncaknya yang sangat jarang terjadi dia nggak lebih dari 10%. Jadi klaim flicker free-nya masih bener lah ya. Buat kamu yang sensitif, sering pusing atau mual saat melihat layar, harusnya monitor ini aman buat kamu. Asal jangan mengaktifkan MPRT. Philips 27E1N1-600AE. Buset namanya panjang banget. Gimana kesimpulannya? Ya kalau dibilang warnanya udah cukup oke bawaan dari pabriknya. Nggak spesial ya, tapi udah oke. Kemudian response time-nya juga tidak menyebabkan ghosting yang terlalu parah. Jadi walaupun judulnya bukan monitor gaming, dipakai ngegame masih nyaman. Apalagi refresh rate-nya udah 100 Hz gitu ya. Cuma untuk keperluan grafis yang kamu nggak mau kalibrasi, iya nggak bisa. Harus kalibrasi karena bawaan dari pabriknya nggak sebagus itu untuk grafis. Sayangnya monitor ini belum full ergonomis padahal harganya udah 3 juta. Sedangkan kalau kita lihat monitor lain yang harganya under 2 juta sekarang udah banyak yang full ergonomis. Jadi kalau kamu berencana pakai monitor ini sebagai monitor kedua yang pengen diposisikan vertikal gitu ya, nggak bisa langsung out of the box. Kamu harus modal beli stand sendiri. Tapi kalau mau dipakai dengan posisi normal seperti ini, ya nggak ada masalah. Nilai plus dari monitor ini dan memang jadi jagoan hari ini adalah fitur USB
USB-C-nya yang memang luar biasa komplit. Tadi dengan satu kabel aja saya udah bisa menampilkan display, terus bisa ngecas dan juga dapat USB hub. Di mana USB hub-nya juga udah support fast charging. Dan saya baru nyadar tentang pentingnya USB-C itu setelah pakai MacBook, Bre, karena MacBook itu cuma ngasih 2 port USB-C. Jadi kalau normalnya saya pakai satu connect ke display, satunya untuk ngecas dan udah habis. Jadi mau nggak mau kalau butuh banyak peripheral itu kamu butuh beli hub lagi yang harganya juga mahal, coy. Jadi dengan menggunakan monitor ini saya udah bisa bisa display, bisa USB hub dan bisa ngecas sekalian. Itu saya udah hemat beberapa ratus ribu untuk nggak perlu beli hub lagi. Dan itu pun masih menyisakan satu port USB kosong di MacBook saya. Jadi harganya yang lumayan tinggi ini udah jelas dia difokuskan untuk fitur USB-C-nya dan kayaknya memang nggak bisa dimendang-mendingin karena bukan untuk semua orang.